Kesurupan sampai ingin bunuh diri. Ini kisah anak dari klien kami yang diselamatkan oleh Khodam Macan Putih di bagian kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dijauhkan dari bala musibah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya, Abah Ramdhani, melanjutkan video sebelumnya tentang Mbak Putri ini. Mbak Putri ini anak perempuan dari Pak Tijan, klien saya. Nah, silakan Anda bisa tonton video sebelumnya ya, agar Anda ini paham ya, siapa Pak Tijan, Putri, dan latar belakang keduanya. Nah, di video kemarin sudah sampai Putri ini terbangun di ruang tengah dalam kondisi lemas dan sakit kepala. Nah, yang terjadi selama Putri ini tidak sadar adalah Putri ini kesurupan. Ya, Putri ini kesurupan oleh sosok yang sebelumnya itu menampakkan dirinya di depan Mbak Putri. Nah, saat kesurupan ini, Putri ini membenturkan kepalanya sendiri ke pintu. Nah, untungnya pintu ini terbuat dari triplek yang tidak begitu keras. Nah, dari keterangan penghuni kos ini ya, terdengar suara benturan ya 3 kali, dan saking kerasnya beberapa penghuni kos ini langsung keluar kamar dan memeriksa apa yang terjadi. Nah, setelah tahu dan melihat ya, Putri ini membenturkan kepalanya ke pintu. Ya, tentu semuanya ini panik ya, dan berusaha untuk mencegahnya. Nah, karena setelah membenturkan kepala ke pintu, Putri ini hendak membenturkan kepalanya ke tembok. Sebagian penghuni kos ini langsung mencari bantuan. Ada yang mengadu ke ibu kos, dan ada pula yang memanggil Pak Kiai, tetangga dari kos tersebut. Nah, atas bantuan Pak Kiai ini, alhamdulillah ya, Putri ini bisa sadar setelah kesurupan hampir 2 jam. Nah, usut punya usut, ternyata kejadian seperti ini sudah 2 kali. Dan baru terbongkar penyebabnya setelah salah satu ya, tetangga kosnya ini bercerita tentang masa lalu dari rumah kos tersebut. Nah, karena ibu kos sendiri ini ya baru menghuni rumah tersebut ya, tidak ada setahunan. Nah, dari tetangga kos ini bercerita bahwa rumah tersebut ya dijual karena dulu anak dari penghuni rumah tersebut itu bunuh diri karena masalah percintaan. Ya, bunuh dirinya dengan cara gantung diri di kamar. Nah, kejadian yang pertama menimpa salah satu penghuni kos, kejadiannya itu juga sama persis. Kesurupan, kemudian membenturkan kepala ke pintu dan ke tembok. Bahkan di kejadian yang pertama ini ya, setelah sadar harus dibawa ke rumah sakit karena ada luka darah ya di bagian kepalanya. Nah, saat itu pun tetangga kosnya ini tahu, tapi tidak berani bercerita. Ya, perihal ada yang pernah bunuh diri di rumah tersebut. Nah, baru kejadian kedua ini baru berani bercerita. Ya, karena khawatir ya, nanti kedepannya itu terjadi lagi seperti itu.
Nah, dengan tahu seperti ini, kemudian pemilik kos ini bermusyawarah dengan Pak Kiai bagaimana baiknya, dan atas saran Pak Kiai maka dibuatkanlah selamatan, ya, mengundang tetangga dan melakukan ruqyah terhadap rumah tersebut. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kejadian seperti itu lagi. Oh ya, kejadian ini setahun yang lalu ya. Nah, untuk video ini saya cukupkan terlebih dahulu, nanti akan saya sambung di bagian ketiga. Di video bagian ketiga ini akan saya share tentang bagaimana khodam macan putih milik Pak Pijan ini menyelamatkan putri anak beliau. Sampai jumpa di video bagian ketiga ini. Oh ya, jangan lupa ya Anda subscribe channel ini. Silakan Anda bisa klik subscribe, like, dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda di sekitar Anda semuanya. Saya Bahram Doni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.